warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik dan sehat ya? Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti sehat semua. Tepuk tangan kalian semua ya. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu mari kita buka dengan membaca doa ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ya, kita nyanyikan dulu lagu daerah yang kemarin kita pelajari ya. Judul Pak Jo, masih ingat ya? Ya, 1, 2, 3. Judul Pak Jo, terima kasih ya. Sekarang Pak Yasin ingin mengetahui perasaan kalian sebelum memulai pembelajaran ini, supaya nanti Pak Yasin mengetahui apa yang menjadi perasaan kalian nanti pembelajaran lebih efektif ya. Disampaikan perasaannya, barangkali ada yang bahagia, galau, kecewa ya, ngantuk barangkali ya. Nah, nanti disampaikan biar nanti Pak Yasin punya solusi terhadap apa yang kamu rasakan itu ya. Nah, jadi saya bagikan namamu. Nah, caranya kalian tempelkan ya namamu di roda emosi yang ada di dinding itu. Nah, semisal Mbak Rafida ini perasaannya sangat gembira habis dibelikan sesuatu yang istimewa oleh ibunya, tas baru, sepatu baru, kan bahagia sekali. Silakan tempelkan di situ ya. Nah, dari sini. Baik. Perasaan yang kalian sampaikan di roda emosi ini sekitar 65% senang. Ada yang sekitar 5% bosan. Wah, bosan kenapa ini, kayaknya ada sesuatu hal ini ya. Kemudian yang sisanya mengantuk, terutama yang laki-laki. Dari 7 ini ada 6 yang mengantuk. Nah, saya tanya dulu, kenapa Mas rasa mengantuk? Oh, tadi malam ada jadwal les, luar biasa. Tepuk tangan, semangat ya. Berarti semangat belajar sampai kantor sekarang ya. Les katanya ya. Satu lagi, Mas Irul, kenapa Mas Irul? Kok masih kantor Mas? Oh, tidurnya kemalaman. Berarti gimana supaya nggak kemalaman? Besok supaya nggak kemalaman lagi gimana? Mengatur waktu waktu
belajar, istirahat, bermain, gatot ya. Nah, baik. Ada yang bosan satu, saya tanya dulu ya. Nah, Mbak Dinda, kenapa kok bosan dari ini perasaannya? Kenapa? Oh, nggak kenapa-napa katanya. Moodnya bete gitu ya. Baik, sekarang untuk mengatasi solusi ini ya, supaya tidak ngantuk lagi teman-temannya, supaya tidak bosan. Nah, mayoritas tadi kan bahagia senang. Ayo kita berdiri dulu ya. Ayo berdiri. Sudah berdiri semua? Ya. Saya tanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Baik. Sekarang Pak Yasin akan berikan sebuah, boleh dibilang ice breaking ya, penyemangat kalian supaya nggak ngantuk lagi. Pertama, aturannya ikuti apa yang diucapkan Pak Yasin. Saya ulangi, ikuti apa yang diucapkan Pak Yasin. Kemudian yang kedua, fokus atau pikirannya benar-benar ada di sini ya. Paham? Iya. Sapi. Ayam. Ayam sapi. Sapi ayam. Ayam. Sapinya ada berapa Mbak Dinda? Ada berapa tadi sapinya? Hah? Ada berapa sapinya? Nggak tahu sapinya, berarti dia kurang. Nah, tadi aturannya apa nak? Satu. Yang kedua fokus ya. Saya ulangi, ayam. Sapi. Ayam sapi. Nah, saya tanya sekarang, Mas Adit, ada berapa ayamnya? Ada berapa ayamnya katanya? Betul salah? Betul tangan Mas Adit. Baik, tapi Mas Adit dari ini fokus. Saya tanya lagi, sapi. Ayam sapi. Berapa sapinya? Tuh, tepuk tangan Bapak. Hari ini dia sudah fokusnya dulu untuk kalian tepuk tangan semuanya ya. Bagus. Hari ini sudah fokus. Semoga yang laki-laki tadi ada yang ngantuk tapi bisa menjawab dengan fokus berarti ya. Baik. Anak-anak, mari kita mulai belajar hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan mandiri, berpasangan atau kelompok, siswa dapat menyusun urutan isi pidato. Nah, nanti harapannya setelah belajar ini, dalam pembelajaran ini kalian belajar tentang unsur-unsur ada apa yang ada di pidato. Kemudian membuat konsepnya. Nah, namun sebelumnya anak-anak kemarin telah belajar tentang apa kemarin? Pemimpin idola ya. Tentunya kalian semua pernah pemimpin idola kemarin ya. Nah, kira-kira mau diungkapkan lagi siapa pemimpin idolanya? Ya, silakan. Pak Jokowi pemimpin idolanya. Kenapa? Karena beliau hidup sederhana. Kok tahu sederhana penampilannya ya? Oh, tepuk tangan untuk Mbak Laya. Jokowi. Barangkali nanti ada Pak Yasin. Kenapa? Keren. Ya, enggak apa-apa ya. Lanjut. Siapa lagi mau mengungkapkan? Saya Pak. Oh iya. Apa? Bung Karno. Kenapa? Beliau orangnya tegas. Oh iya, Bung Karno kayaknya ketika lihat di YouTube itu pidatonya tegas ya. Tepuk tangan untuk Mas Laya. Nah, baik. Anak-anak. Ya, pemimpin idola katanya alasannya tegas, yang ini sederhana. Nah, pemimpin idola juga harus bisa pidato. Pemimpin pidato yang menggelegar, pidato yang semangat supaya bisa membangkitkan, memotivasi warga atau yang dipimpin. Maka dari itu perhatikan pidato ini ya sebagai keterkaitan materi dengan yang hari ini dan kemarin. Baik. Silakan. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini
itu, walaupun kita tahu bahwa dosen akan mengancam kita untuk menjemput kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah gerakan kita, merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh kepada kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percaya saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Ya, dari sini kita lihat bahwa pemimpin mampu menggerakkan dengan semangatnya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara apa? Ing ngarso suryodo, ing madya mangundaso, tuturi handa, mampu memberikan teladan, memberi penyemangat, mampu mendorong supaya padanya melalui pidato-pidatonya akan membangkitkan semangat. Harapannya nanti kalian bisa membuat pidato sesuai dengan unsur-unsur pidato yang ada ya. Baik, silakan alat tulisnya ya. Nah, unsur-unsur pidato di sini ada 5 itu ya. Yang pertama ada namanya salam pembuka. Tentunya kalian pernah menghadiri sebuah pengajian atau apa ya, pasti ada pidato diawali dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya salam pembuka ya. Atau mungkin selamat pagi. Nah, kalau non muslim kadang-kadang selamat siang, selamat malam sesuai kondisi waktunya ya. Itu unsur yang pertama. Apa unsur pertama? Salam pembuka. Kemudian yang kedua ada pendahuluan. Nah, ketika belajar pidato, unsur yang kedua ada pendahulu. Perhatikan dulu ya. Nah, pendahuluan itu biasanya kalau kita orang Islam biasanya pertama-tama atau pembukaan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin, seperti itu ya. Atau pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya pendahulu. Nah, kemudian yang ketiga namanya ada inti dan keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan. Jadi tujuan yang ingin disampaikan dalam sebuah pidato itu namanya inti, topik utama yang akan disampaikan pada khalayak atau masyarakat atau audi. Nah, itu namanya inti. Nah, hadirin yang berbahagia, hari ini saya akan berpidato tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Nah, seperti itu mulai masuk apa? Inti. Nah, kemudian ada penutup. Penutup itu biasanya sebuah ada kesimpulan sedikit, demikian apa yang saya sampaikan atau pidato yang saya sampaikan. Nah, terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahannya. Di situ namanya apa? Penutup. Kemudian ada salam penutup. Ada penutup, ada salam penutup. Nah, tadi dibuka dengan salam, harus ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ namanya salam penutup. Nah, dari sini ada 5 hal. Coba kita amati sebentar. Kita ingat-ingat 5 hal atau 5 unsur yang ada dalam apa? Membuat teks. Pertama apa? Pertama? Bagus. Sekarang saya akan coba satu ya. Nah, siapa ya enaknya? Nah, ini memang saya tutup ya. Apa unsur-unsur dalam teks pidato 1? Nah, ya. Inti, penutup, salam penutup. Tepuk tangan untuk Mbak Irma ya. Bagus. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mengamati terlebih dahulu ya. Nah, contoh pidato dan unsur-unsurnya. Kalau tadi kita mengenal baru unsur secara sekilas, sekarang kita jelaskan secara terurai ya, lebih luas.
Yang pertama, salam pembuka berisi sapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh selamat pagi, selamat siang, selamat, atau dengan cara yang lain. Biasanya kalau agama lain ada lagi ya. Apa? Good Swastiastu apa itu ya. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Nah, di sini hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan ya, kesehatan ya, sehingga dapat menghadiri atau dapat berkumpul pada ruangan ini yang penuh barokah. Nah, pendahuluan ya. Kemudian masuk di inti. Inti di sini suatu hal yang dapat benar-benar yang akan disampaikan topiknya ya. Nah, nanti setelah ini kalian Pak Yasin kasih contoh pidato yang harus diamati dan dianalisis, diidentifikasi mana yang termasuk salam pembuka, pendahuluan dan lain-lain ya. Kemudian setelah inti di sana ada penutup. Nah, tadi penutup, demikian pesan yang ingin saya sampaikan, boleh. Demikian pidato yang saya sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini semoga kita semua dapat terus menjaga dan berlatih secara berkelanjutan agar dapat menjadi individu yang disiplin. Nah, dari kesimpulan penutup ini berarti intinya tadi tentang apa kira-kira? Disiplin kan. Kemudian terakhir terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini kira-kira sudah ada gambaran? Barangkali ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, Pak Yasin akan bagikan lembar pengamatan. Nah, diidentifikasi mana yang termasuk pembuka, salam pembuka, ya, inti, penutup, dan salam penutup. Nah, nanti dikasih dicoreti boleh. Baris ini sampai ini namanya inti. Baris ini sampai ini dikasih kurung kuramal juga boleh sebut tanda panti ya. Atau garis juga boleh. Secara berpasangan ya. Nah, silakan secara berpasangan. Kalian kerjakan secara berpasangan apa yang telah kalian identifikasi dari teks pidato tersebut. Nah, kira-kira ya yang merupakan salam pembuka apa bunyinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya, ini salam Pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Kemudian unsur yang kedua apa? Pendahuluan. Coba baris mana? Bunyinya bagaimana? Bagian saya hormati kata Tuhan dan bagian ini Baik, terima kasih. Tepuk tangan kalian semua. Dan di sini ya. Ini namanya apa tadi? pendahuluan. Setelah pendahuluan kita masuk unsur yang ketiga apa? Mulai mana kira-kira yang ketiga? Apakah saudara-saudara mau tidak mau kita sebagai pemuda generasi sekarang adalah pelopor kesuksesan NKRI. Di sini mulai ini sampai mana kira-kira?
sampai dari sini ya sampai masa depan Indonesia. Di sini namanya apa nak? Kemudian setelah inti unsur apa? Penutup. Penutup apa bunyinya? Sekian pidato yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Kemudian yang terakhir unsurnya apa? Penutup. Assalamualaikum. Bagus, semuanya paham dari sini? Silakan kalian semua dulu. Sudah bisa mengidentifikasi 5 unsur yang ada di dalam pembuatan teks pidato. Setelah ini kalian membuat kelompok. Karena di sini ada 20 siswa, berarti nanti kelompoknya 5-5 ya. 5-5. Nanti tolong bangkunya ditata sedemikian rupa sehingga 5 anggota ini dapat tempat duduk dan dapat meja semua ya. Dapat tempat yang nyaman untuk belajar ya. Silakan membuat kelompok 5-5. Bangkunya diatur. Silakan. Kelompok terdiri 5 anggota. Sekarang coba kalian membuat teks pidato sederhana saja, ya yang mana dalam teks pidato yang kalian buat nanti mengandung 5 unsur. 5 unsur dalam teks pidato. Ada mulai apa tadi? Teks yang kalian buat nanti diharapkan memuat 5 hal itu. Sederhana saja, yang penting kalian paham. Dan ada 5 unsur dari paham dari sini? Paham. Jadi silakan salah satu sebagai penulis yang lainnya ikut berdiskusi membuat teks pidatonya. Ada salah satu yang bertugas menulisnya, hasil diskusinya. Nah setelah itu nanti kalian presentasi setiap kelompok 1 anak. Nah temanya apa Pak? Yang membuat ini temanya sesuka kalian. Nah senyaman kalian. Boleh ya. Saya sih tidak membatasi harus ini temanya, silakan. Yang menurut kalian penting. Ya, paham dari sini? Paham. Silakan buat. Baik, sekarang tolong diperhatikan temanya presentasi, dihargai ya. Nanti sedikit dicatat intinya dari kelompok, maka kelompoknya Mas Hiden. Yang tampil siapa Mas? Mas Rasa. Nanti tolong intinya, topiknya apa, kalian harus nangkap, ditulis sedikit, harus ditulis di bukumu. Kita mulai dari yang baca dulu ya. Yang baca siapa? Sampean. Ya silakan. Bawa bukunya. Di sini Mas. Nah, yang keran ya. Seperti guru kamu. Sini Mas. Nah, ini panggung kamu. Podiumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama
kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat dan karunia-Nya. Perlu diingatkan bahwa jika bukan karena persatuan dan kesatuan, pahlawan tidak akan berhasil membawa kemerdekaan bangsa. Para pahlawan telah memberikan contoh bahwa dengan bersatu kita teguh, kemerdekaan akan bisa diraih. Hadirin yang berbahagia, persatuan serta kesatuan tidak akan bisa terwujud jika kita dibutakan oleh perbedaan. Indonesia adalah negara kaya dan saya harap toleransi bisa menjadi salah satu sikap yang bisa kita junjung setiap saat. Sebagai siswa, berharap kita semua bisa bersama-sama bersatu dan saling merangkul. Semangat persatuan yang dikorbankan juang adalah contoh dan bukti nyata yang menjadikan Indonesia merdeka. Bersatu kita teguh, bersatu kita runtuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Rasa ya. Luar biasa. Nyalai Bung Tomo ternyata ya. Bung Tomo tetangga sambil. Oh iya, sudah. Siapa Bung Tomo? Pamalan ya. Oh iya. Baik, terima kasih ya. Ini bukunya dikumpulkan, nanti saya cek ya sesuai konsepnya ya. Silakan, terima kasih. Bagus ya. Nanti lebih keras lagi ya, dibicarakan lebih keras ya. Silakan yang kelompok selanjutnya. Lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Teman-teman yang saya cintai, lingkungan harus kita jaga. Kurang bijak bila lingkungan di sekitar kita terlihat tidak nyaman dipandang mata. Terlebih sekolah ini menjadi tempat setiap hari kita tempati untuk menuntut ilmu. Lingkungan sekolah harus terlihat bersih dan sejuk agar kita nyaman saat belajar. Tong sampah disediakan agar kita membuang sampah pada tempatnya sehingga sekolah tidak kotor. Dan kita tidak hanya diajarkan kebersihan jasmani tetapi juga rohani. Semoga kita dapat mewujudkan sekolah yang nyaman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Laila. Luar biasa ya. Nah, sudah bagus ada peningkatan. Audiennya dipandang. Ini ya. Kemudian ini tangannya yang saudara-saudara ya gini ya. Ya. Nah, ininya ini dipakai ini peraga ini supaya lebih memahamkan ya. Paham dari sini? Tapi satu harus ada ini ya. Terima kasih Mbak Laila. Tepuk tangan lagi. Luar biasa ya. Anak-anak setelah kalian menyampaikan apa yang didiskusikan tadi ya. Nah, sekarang mari kita ya jeda sejenak supaya tidak penat ya, kembali kelas lagi nanti setelah ini. Teknik sadar diri melalui pernafasan. Stop itu stop, berhenti. Jadi berhenti dari kegiatan belajar sebentar. Nah ya, nanti kemudian T-nya itu take break. Nah, apa itu Pak? Ambil nafas. Nanti ambil nafas. Dinikmati, syukur rahmat dari Allah bisa benar. Dikeluarkan sambil membayangkan apa yang menjadi kekuatan kalian, punya bakat apa. Ingin
suka kembangkan ya. Umpama Sania punya bakat menyanyi, suaranya kan mau merdu sekalian kemarin rekreasi nyanyi kan, merdu kayak telo ya. Nah, ya kan, diasah terus sambil dibayangkan besok saya jadi vokalis. Nah, boleh. Kemudian observe. Nah, amati yang ada di sekelilingmu, tempat dudukmu. Amati perasaan bagaimana, ya, bahagia, bangun kebahagiaan, ya. Amati sekitar kalian, ya. Bangun empati. Kemudian proceed itu lanjut, kita akan lanjutkan kegiatan lagi, ya. Jadi jeda ini benar-benar rileks, dinikmati, ya. Nafas, ya, dengan teknik dan siap ya diikuti apa yang nanti disampaikan Pak Yasin. Hentikan apapun yang sedang kamu lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Rilekskan tubuh Anda, mulai dari otot paja, bahu kiri, kanan, lengan atas, pergelangan tangan dan jari. Luruskan lengan di paha, lengannya ditaruh di paha. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Bernafaslah dari hidung. Buang dari mulut. Lakukan berulang 5 kali. Ambil nafas, keluarkan. Ambil nafas, keluarkan. Ambil nafas, keluarkan. Sekarang sambil tak bernafas secara sadar, amati pikiran, apa yang kamu pikirkan, amati perasaan, apa yang kamu rasakan, apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Ingat untuk tetap menyadari nafasnya. Amati sekali lagi pilihan-pilihan hidupmu. Buka mata Anda perlahan jika sudah merasa siap. Senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih dan penuh dengan semangat. Terima kasih ya anak-anak. Setelah sudah sedikit ya, apa yang kalian rasakan? Ya, enak ya, bagus, enak katanya. Tapi perlu diulang lagi ya besok ya. Baik, anak-anak, kalian tadi sudah presentasi, sudah diskusi ya. Kira-kira pelajaran apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari? Idola, lagi? Mengatakan unsur-unsur pidato. Baik. Kemudian unsur-unsur pidato itu apa saja tadi?
sudah, berkelompok sudah. Sekarang tugas mandiri. Kalian nanti di rumah tolong buat pidato sederhana ya, yang mengandung 5 unsur teks pidato tadi. Silakan nanti ditulis, hasilnya ditulis di bukumu, boleh. Barangkali dibuat video juga boleh. Nanti kalau sudah dikirim ke grup kelas ya, kelas 6. Dari sini ada pertanyaan? Ya? Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, anak-anak ya. Coba pengalaman apa yang kalian dapatkan hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Iya, silakan. Memahami teks pidato. Yang paling utama tadi apa? Teknik. Bagus. Fungsinya apa, Nak? Oh, sambil menjelaskan setelah kegiatan ngambil jeda ya. Baik. Kira-kira dari pembelajaran ini ada yang tanyakan? Tidak. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa. Berdoa mulai. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Anak-anak semangat belajar terus ya. Kalian sudah mendekati ujian sekolah. Besok tanggal 13 kalian tryout ya, semangat belajarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.